Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Oh, And how about good. you, ma'am? I'm rather have a cold, I think. I don't know what happened. It's already about a month, I think. I have a headache because of this online system. Okay, it is exactly at 7:30. I opened the meeting or the class today, and there are only about 9 students here. Okay, 9 students. Only 9 students are on time at 7:30. Okay, what you have to do now is the first team has to present their presentation simultaneously between the group, the member of the group. So who is are the first team already here? All? Not yet, ma'am. Just one student. Khairul Razikin, not yet. Oh, Yeah. Khairul Razikin not yet here. Okay. What about the Yes. second team? Are there complete here? The member? Where are you? Second team? Okay. So each week you will have to write your name and your NPM on this chatting, in this meeting chatting, and then at the end of the class you all have to write again your name and NPM, but not in this chatting, but in the class work chat, class comment, I think. Do you understand what I'm saying? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Now I think please start the first group. Who will present the first one? Uh, uh, You already can present your presentation, I think. yes, I think we can already, but my first the presentation Khairul Razikin. It's not here yet. Apa itu? Not here Yes. yet. And then the meet is error. Oh, ma'am. his meeting is error. Okay. Yes. So you can start with the second presenter. That's fine. Oh, it's no problem. Okay. Okay. Let's start with the second presenter. That's fine. Is you don't do it the first one. Okay, thank you, ma'am. I will shut down my microphone because turn off. Yeah, I will turn off my microphone. Let's start with the second presenter. Okay. Okay. I will start it, mom. Okay. Yes, please. Yes, please. Okay. Okay. We are from team 1. We're presenting about chapter 9, that is purchasing accounting system. Here, I am Anissa binti Rakata Jannah, NPM 18, and my other team is Vianinda Ayantispati, NPM 23, and then Riyadatul IC, NPM 62, and the last is Khairul Razikin, NPM 121. So I will, yes.
Okay, the first is request for offer price letter. Di sini maksudnya adalah surat permintaan penawaran harga. Surat permintaan penawaran harga merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat ulang ataupun tidak repetitif, di mana di sini menyertakan besaran suatu rupiah dari pembeliannya. Selanjutnya ada purchase order letter. Purchase order letter atau surat order pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dibeli. Nah, di dalam sini ada 7 tembusan yang berbeda fungsi. Yang pertama ada purchase order letter. Receipt of purchase order to the supplier as an official order issued by company. Di sini purchase order letter sebagai lembar pertama yang dikirim kepada pemasok. Dan selanjutnya ada copy of recognition of the by the supplier atau tembusan pengakuan oleh pemasok. Di dalam tembusan ini purchase order letter pertama itu dikirimkan kepada pemasok, lalu diminta tanda tangankan oleh pemasok, dan selanjutnya akan dikirimkan kembali ke perusahaan sebagai bukti yang disetujui telah adanya suatu order pembelian. Dan di sini dokumen ini disebut juga sebagai janji pengiriman barang sesuai yang tercantum. Maksudnya spesifikasi barangnya sesuai yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Dan yang ketiga ada copy for the goods requesting unit atau tembusan bagi unit peminta barang. Dan di sini tembusan ini dikirimkan ke fungsi pembelian hanya bahwa barang yang telah dipesan telah diterimanya. And then the fourth is date of receipt of goods are received. The copies kept by purchasing function according to the accepted date of receipt of goods. Di sini tembusan kopi-kopi itu disimpan oleh fungsi pembelian berdasarkan data dari penerimaan barang yang telah diorder itu. Dan yang kelima ada supplier archive. Di dalam arsip pemasok ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok. Dan selanjutnya ada copy of the reception function atau tembusan fungsi penerimaan. Tembusan ini dikirimkan ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi bahwa telah menerima barang yang telah sesuai dengan surat seperti jenis, mutu, kuantitas yang tercantum. Nah, yang terakhir ada copy of accounting function. Copy sent to the accounting function as a basis of recording obligation arising from purchase transaction. Di sini menjelaskan bahwa tembusan fungsi akuntansi itu dikirimkan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat kewajiban yang timbul dari adanya transaksi pembelian. And selanjutnya, there is a delivery report atau laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini dokumen yang dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang telah diterimanya itu telah memenuhi standar mutu kuantitas yang tercantum di dalam surat tersebut. Nah, untuk delivery report ini you can see in the picture like that, the document. And in the B-side, we have a change of purchase order letter atau surat perubahan order pembelian. Nah, maksudnya dari surat order perubahan order pembelian ini, awalnya bila kita telah membeli atau mengorder pembelian, terus adanya suatu perubahan tentang order pembelian sebelumnya, maka kita harus memberikan surat resmi untuk perubahan order pembelian apa yang kita maksud, yang sesuai dengan keinginan kita. And the last is
proof of cash disbursement. This document is made by the accounting function, jadi dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai adanya transaksi pembelian. Di sini transaksi pembelian itu berarti mengeluarkan kas untuk membayar utang atau surat pemberitahuan bahwa terjadinya suatu pembayaran. Nah, bukti kas keluarnya seperti gambar di samping. Di sini, ini contohnya. Dan di dalam bukti kas keluar ini, catatan akuntansi yang diperlukan, yang pertama ada voucher register, yang kedua purchase journal, and then debt card and inventory card. I will explain it one by one. And the first is voucher register. Voucher register. If in recording the company debt using a voucher payable procedure, the journal used to record the purchase transaction is voucher register. Jadi voucher register ini digunakan apabila perusahaan dalam pencatatan utangnya menggunakan voucher payable procedure, maka nanti akan membuat register bukti kas keluar. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini sama seperti waktu yang di jurnal khusus, kolom-kolomnya terlihat seperti di gambar, dan di jurnal pembelian ini apabila perusahaan dalam mencatat pencatatan uangnya itu menggunakan account payable procedure, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian ini adalah purchase journal. Jadi bisa diketahui ya, kalau voucher register itu apabila perusahaannya menggunakan voucher payable procedure, kalau jurnal pembelian digunakan apabila dia menggunakan account payable procedure. And then debt card atau kartu utang. Kartu utang di sini, if recording debt using an account payable procedure, the subsidiary book atau buku pembantunya menggunakan kartu utang. Used to record debt to supplier is a debt card. Menggunakan kartu utang apabila menggunakan account payable procedure. Dan apabila menggunakan voucher payable procedure, maka dia mencatatnya sebagai arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau arsip of proof of cash out that has not been paid. And then element of internal control. Internal control atau pengendalian internal ini tujuannya untuk sistem akuntansi pembelian sendiri didesain untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini seperti apa? Yang pertama untuk menjaga aset dan liabilitas company, and then ensuring the accuracy and reliability of accounting data, atau menjamin bahwa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan di sini pengendalian internal control itu terdiri dari 3, yaitu pertama organization, and then authorization system and recording procedure, and the last is dirty practice. The element of internal control will explain more by my friend. Then next will presented by Lia Datul IC. Yes, thank you, Anissa. The next, explanation of elements controlling the internal organization. Di sini disebutkan itu penjelasan tentang perancangan organisasi harus didasarkan pada unsur pokok dan sistem pengendalian internal. Berikut ini yaitu yang pertama, within the organization must manage the following 3 main function with operational function, storage function, and accounting function. Ini dijelaskan dalam organisasi harus dipisahkan 3 fungsi pokok berikut, yaitu fungsi operasional, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, cannot carry out transactions
out from beginning to end by only one person or function, yaitu tidak ada satupun transaksi yang dilakukan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang atau fungsi saja. Next, Nis. Yes. Nah, di sini ada beberapa merancang organisasi yang harus berkaitan dengan dua unsur pokok sistem pengendalian internal disebut sebagai berikut. Yang pertama, the purchase funds must be spared from the inspection function, receiving funds to reject goods sent by supplier which do not match the listed good, yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan untuk menolak barangnya dikirim oleh pemasok yang tidak sesuai dengan barang yang tercantum. Yang kedua, the purchasing funds must be spared for accounting. One of the main elements of the internal control system must spare the operational function, storage function, and accounting function, yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari akuntansi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian internal harus memisahkan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi operasi. Yang ketiga, the reception function must be spared from the storage function of goods. The intended operation function is the part responsible for the reception of goods received by supplier, yaitu fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Fungsi operasi yang dimaksud yaitu bagian bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang masuk. The last, transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi. Lanjut. Nah, ini ada authorization system and recording procedure, yaitu prosedurnya terjadi dengan otorisasi yang berwenang dan dicatat melalui prosedur tertentu, yaitu the purchase request letter is authorized by the building function for goods stored in a words of by the head on the function, yaitu surat permintaan pembelian diautorisasi oleh fungsi gedung untuk barang yang disimpan dalam gedung atau oleh kepala fungsi pemakaian barang untuk barang yang langsung pakai. Yang kedua yaitu surat order pembelian diautorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga, laporan penerimaan barang diautorisasikan oleh fungsi penerimaan sebagai bukti telah diterimanya barang dari pemasok. Yang keempat, bukti kas keluar diautorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi, seperti kopi surat order, kopi laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung atau yang lengkap. Yang keenam, dalam sistem akuntansi, pembelian catatan mutasi utang atau persediaan harus didasarkan pada dokumen sumber dan dokumen pendukung, yaitu pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Yang terakhir, yaitu catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Lanjut, Nis. Nah, yang terakhir ada healthy practices, yaitu praktik yang sehat. Di sini ada susunannya. Yang pertama, harus menggunakan formulir bernomor untuk tercetak. Yang kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Yang ketiga, barang hanya diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Yang kelima, terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Yang keenam, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasikan dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Yang ketujuh, pembayaran akun dilaksanakan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Dan yang terakhir, yaitu harus ada
bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya yang dituliskan lunas di situ. Ya, sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. The next, I will explain about document flowchart purchasing accounting system. Based on the element of the internal control system, a purchasing accounting system can be designed in which the document flowchart is present in the following picture. I will explain the document flowchart in Indonesian. Mulainya dari bagian gudang, yaitu membuat surat permintaan pembelian, lalu terbentuklah dokumen surat permintaan pembelian beserta tembusannya, yaitu lembar pertama dan lembar kedua. Selanjutnya itu dihubungkan ke nomor 1 yang ada di halaman selanjutnya, yaitu di bagian pembelian. Nanti akan saya jelaskan lagi di halaman selanjutnya. Lalu di sini tuh yang nomor 5 itu ada surat order pembelian lembar kelima. Itu nomor 5 ini awal arus dokumennya berasal dari halaman selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan lagi di halaman selanjutnya. Surat order pembelian lembar kelima dan surat permintaan pembelian yang lembar kedua itu diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya yang awal arus dokumen nomor 6 itu laporan penerimaan barang lembar ke-6 itu dibuat catatan kartu gudang. Selanjutnya, laporan penerimaan barang lembar ke-6 tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Next. Selanjutnya, awal arus dokumen nomor 1 yang berasal dari halaman sebelumnya tadi, itu surat permintaan pembelian lembar pertama. Selanjutnya membuat surat permintaan penawaran harga. Lalu terbentuklah dokumen surat permintaan penawaran harga yang dikirim ke pemasok, dan selanjutnya ada dokumen penawaran harga yang diterima dari pemasok, lalu membuat perbandingan antara keduanya itu tadi, lalu dibentuklah dokumen perbandingan harga yang dihubungkan ke nomor 2 yang ada di halaman yang sama, yaitu yang ada di sebelahnya. Ini bisa kita lihat, lalu membuat surat order pembelian. Di sana dibuat surat order pembelian beserta tembusannya, yaitu surat order pembelian lembar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang surat order pembelian lembar pertama dan kedua itu dikirim ke pemasok, lalu surat order pembelian lembar ke-3 itu dihubungkan ke nomor 3 yang ada di halaman yang berbeda. Lalu yang surat order pembelian nomor 4 itu dihubungkan ke nomor 4 yang ada di halaman yang berbeda. Lalu SOP yang ke-5 itu dihubungkan ke nomor 5 yang ada di halaman tadi yang ada di bagian gudang. Lalu yang SOP lembar ke-6 dan lembar ke-7 beserta dengan SOP lembar ke-6, lalu SPP, SPH, dan TH diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya yang SOP lembar ke-7 itu diarsipkan secara permanen. Diarsipkan secara permanen menurut abjad. Lalu yang awal arus dokumen nomor 7 itu di situ ada dokumen laporan penerimaan barang lembar pertama yang dihubungkan dengan nomor 8 yang ada di halaman yang berbeda. Lalu dari pemasok itu kita menerima faktur, lalu dilakukan pemeriksaan faktur oleh bagian pembelian, dan faktur tersebut dikirim ke nomor 9 yang ada di halaman yang berbeda. Selanjutnya, di bagian penerimaan itu awal arus dokumennya adalah nomor 3. Nomor 3 ini berasal dari bagian pembelian tadi. Di situ ada SOP lembar ketiga, lalu dari pemasok itu ada surat pengantar, lalu memeriksa barang yang dikirim dan membuat laporan penerimaan barang.
Dan di situ dibuat dokumen laporan penerimaan barang beserta tembusannya lembar pertama, kedua, dan ketiga, di mana laporan penerimaan barang lembar pertama itu dihubungkan ke nomor 7 yang ada di halaman sebelumnya tadi yang di bagian pembelian. Lalu lembar penerimaan barang yang nomor 2 itu dihubungkan ke nomor 6 yang ada di halaman sebelumnya. Lalu yang lembar penerimaan barang ketiga, SOP lembar ketiga, dan SOP itu diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Lalu yang di bagian utang ini, awal arus dokumen nomor 4, 8, dan 9 itu berasal dari slide sebelumnya, yaitu dari bagian pembelian. Di situ ada SOP lembar keempat, LPB lembar pertama, dan faktur. Lalu dibuat perbandingan antara faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB. Lalu membuat bukti kas keluar, dan selanjutnya dokumen bukti kas keluar lembar pertama, kedua, ketiga, ada juga SOP 4, LPB lembar pertama, dan faktur. Di situ bukti kas keluar lembar pertama dibuat catatan register bukti kas, lalu selanjutnya yang bukti kas keluar lembar kedua itu dihubungkan ke nomor 10 yang ada di sebelahnya, dan bukti kas keluar lembar pertama, lembar ketiga, SOP lembar keempat, LPB lembar pertama, dan faktur diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Lalu yang di bagian kartu persediaan itu awal arus dokumen nomor 10, di situ ada bukti kas keluar nomor 2, lalu dibuat catatan register bukti kas dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya, purchasing accounting system in an electronic data processing environment. In the purchasing accounting system, a computer is used to process cash out receipt, making checks, administering voucher register, price quotation, and supply purchase and receipt of goods in manual system. Is the procedure for recording debts using computer as the data manager. Next. I will explain it in Indonesian. Ini bisa dilihat di buku ya, halaman dari dokumen yang tadi, bahkan alir yang tadi itu ada di halaman 261 sampai 266. Tapi di situ itu ada sedikit perbedaan, jadi saya menggunakan yang saya cantumkan di PPT saja. Oke, saya akan mulai menjelaskan yang debt recording prosedur di bagian utang. Dari bagian pembelian itu di sana ada surat order pembelian, LPB, dan faktur. Lalu mengisi batch transfer form, lalu bukti kas keluar yang pertama, lembar pertama, kedua, dan DP, lalu mengisi batch transfer form yang dihubungkan ke nomor 1 yang ada di sebelahnya itu di halaman yang sama, yaitu di nomor 1 ini ada batch transfer form, ada BKK lembar pertama dan kedua, lalu ada DP. Di situ batch transfer form dan BKK lembar pertama dihubungkan ke nomor 2 yang ada di halaman selanjutnya. Lalu BKK lembar kedua dan DP diarsipkan secara sementara berdasarkan kronologis atau berdasarkan tanggal. Lalu yang nomor 8 ini awal arus dokumen yang berasal dari halaman selanjutnya. Di situ ada register bukti kas keluar dan BKK lembar pertama serta batch transfer form. Di situ register bukti kas keluar itu diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Lalu BKK lembar pertama
dan BTF itu diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya ini awal arus dokumen nomor 2 itu berasal dari slide sebelumnya tadi, dari bagian utang. Di situ ada batch transfer form, lalu ada BKK lembar pertama. Batch transfer form dan BKK lembar pertama itu dihubungkan ke nomor 3, lalu batch input control log dan membuat dokumen log and control total. Ini saya ke nomor 3 dulu. Di awal arus dokumen nomor 3 itu di situ ada batch transfer form dan BKK lembar pertama. Di situ terminal, lalu arsip transaksi pembelian yang dihubungkan ke nomor 4. Selanjutnya, batch transfer form dan BKK lembar pertama itu dihubungkan ke nomor 5 yang ada di sini, di halaman yang sama. Di awal arus dokumen nomor 5 tersebut, di situ ada batch transfer form dan BKK lembar pertama. Lalu yang di awal arus dokumen nomor 6 itu ada register bukti kas keluar dan penyimpangan dan kontrol total. Batch transfer form dan BKK lembar pertama serta register bukti kas keluar itu dihubungkan ke nomor 8 yang ada di halaman sebelumnya tadi yang di bagian utang. Itu asalnya dari sini tadi. Lalu yang awal arus dokumen nomor 7 itu berasal dari halaman selanjutnya. Dari operator komputer, di situ ada cek, RA lembar pertama, register cek, dan kontrol total. Cek dan RA lembar pertama serta register cek itu dikirim ke bagian kasa, dan kontrol total beserta penyimpangan dan kontrol total itu dibandingkan dengan log and control total. Selanjutnya, di bagian operator komputer. Ini awal arus dokumen nomor 4 itu berasal dari halaman sebelumnya tadi. Ada arsip transaksi pembelian. Di sana ada run 1, itu sort and edit. Lalu dibuat arsip transaksi penjualan. Arsip transaksi penjualan, lalu run 2 itu membuat register bukti kas keluar, lalu dibuat arsip induk. Arsip ini merupakan arsip komputer ya, arsip induk utang, terus arsip induk utang, arsip induk persediaan, arsip induk persediaan. Lalu dibuat dokumen bukti kas keluar dan penyimpangan dan kontrol total. Itu dihubungkan ke nomor 6 yang halaman sebelumnya tadi, itu asalnya dari sini, register bukti kas keluar dan penyimpangan dan kontrol total itu tadi. Lalu di run 3, baca dan sortasi, di situ arsip induk utang, lalu ada arsip BKK yang akan dibayar. Run 4 itu membuat cek dan register cek, ada arsip induk utang, lalu dokumen cek lembar pertama, RK lembar kedua, register cek, serta kontrol cek yang dihubungkan ke nomor 7 yang ada di halaman sebelumnya tadi. Sekian presentasi dari saya tentang dokumen flowchart ini. Okay, that's all our presentation. Thank you for your attention. Okay, thank you very much for the first team. Nice presentation. And then for the second team, you can write your question in the online forum in Ilmu, yes, ilmu.upnjatim.ic.id on the online discussion forum. Okay, now the second presenter, please. The second team. Iya, Bu. Saya, Bu. Please present your presentation now.
Are you ready? Ready, Bu. Okay, let's start.